Shalom saudara-saudara, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali lagi untuk menyaksikan seminar online kesehatan bersama saya, Gladys Manurung, dan narasumber kita ada Dr. Evi. Nah, saat ini merupakan kali pertama di tahun 2021 kita membawakan seminar kesehatan online melalui YouTube. Saya ingin menanyakan kabar dokter dulu ya. Dokter, bagaimana kabar dokter? Sehat-sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat-sehat di tahun yang 2021 ini kita masih diberikan oleh Tuhan kesehatan dokter ya. Puji Tuhan. Jadi saat ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya dokter ya. Terkadang saya kalau mau masuk ke mall atau bahkan ke rumah ibadah atau ke tempat-tempat umum yang lainnya, ada satu alat yang sangat diperlukan oleh security atau satpam di depan pintu masuk dokter. Jadi kadang mengukur suhu tubuh kita melalui termogan ya dokter ya. Termogan. Untuk menentukan berapa suhu tubuh kita boleh masuk ke dalam atau tidak boleh masuk ke dalam ruangan itu. Jadi topik kesehatan yang saat ini dokter akan bawakan berhubungan dengan suhu tubuh kita. Bagaimana indikator suhu tubuh kita yang sehat ya dokter ya, yang normal. Bagaimanakah itu kalau tinggi atau rendah? Soalnya terlalu banyak sekali yang mengatakan angka begini adalah tinggi, angka begini adalah rendah. Nah, oleh karena itu tidak berlama-lama, mari kita langsung saja saksikan seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Evelyn Sutresman dengan judul Suhu Tubuh Indikator Kesehatan. Dan bagi pemirsa yang mempunyai pertanyaan selama seminar ini berlangsung, dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom live chat atau juga bisa menuliskan pada kolom komentar dan akan dijawab pada pertemuan berikutnya. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat malam bagi semua pemirsa dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan mengikuti satu seminar kesehatan yang berjudul Suhu Tubuh Indikator Kesehatan. Sebagaimana tadi telah dikatakan bahwa di mana-mana sekarang kita melihat banyak menggunakan termogan untuk mengukur suhu tubuh. Kalau kita mau masuk ke rumah ibadah, tempat mall atau supermarket, selalu ada termogan. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, berapakah kira-kira suhu tubuh kita yang normal? Dan apa gunanya diukur suhu tubuh itu? Memang mengenal suhu tubuh kita itu amat penting. Karena dengan mengetahui suhu tubuh, kita dapat mengetahui kondisi kesehatan kita. Bila mana suhu tubuh kita abnormal, dapat segera diantisipasi dengan memeriksa kesehatan dan kalau perlu diberikan pengobatan sehingga nyawa bisa tidak terancam. Nah, ada suhu juga yang bersifat sangat karakteristik. Caranya ialah dengan melihat tipe daripada suhu yang terjadi pada tubuh kita, maka kita dapat mengetahui kira-kira penyakit apa yang sedang diderita oleh penderita tersebut. Misalnya, suhu tubuh yang intermittent, naik dan turun itu bisa kita pikirkan serangan malaria tersiana. Kalau kita melihat suhu yang tinggi terus-menerus selama beberapa hari, kita pikirkan penyakit tifus abdominalis. Kalau kita melihat tipe daripada kurva daripada suhu seorang penderita demam berdarah DHF, maka prosesnya itu adalah seperti tinggi lalu turun tiba-tiba dan membentuk bentuk seperti badan unta. Dan dengan melihat tipe-tipe suhu ini, kita dapat mendiagnosa atau menentukan penyakit apa kira-kira yang diderita oleh seseorang. Nah, menjadi pertanyaan, berapakah suhu normal itu? Banyak orang menganggap bahwa suhu normal berada pada 37 derajat Celcius. Benar, suhu normal itu sekitar 37 derajat Celcius. Dan tidak selalu suhu normal itu harus pada titik 37 derajat Celcius.
ada range suhu tubuh yang normal, yaitu di antara 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Suhu tubuh normal ini berlangsung sepanjang hari dan tergantung dari aktivitas kita. Bila mana tubuh kita beraktivitas atau pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat ovulasi, pada saat menstruasi pada seorang wanita, biasanya dia naik sekitar 0,6 derajat Celcius. Jadi yang penting dia berada di range ya, sekitar 36,5 sampai 37,2. Kita dapat katakan dia memiliki suhu tubuh yang normal. Nah, apa suhu tubuh itu bisa lebih rendah atau lebih tinggi? Ya, bisa. Kalau suhu tubuh lebih rendah dari range yang tadi, misalnya pada di bawah 36 derajat Celcius, kita katakan dia memiliki hipotermia. Artinya dia punya suhu di bawah normal. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena sistem kerja saraf akan menjadi lambat, berujung pada kegagalan fungsi organ jantung dan pernapasan, bahkan membawa kematian. Karena itu, hipotermi juga menyebabkan seseorang mengalami penurunan sistem imun atau kekebalan tubuh. Hipotermi ini biasanya terjadi pada suasana cuaca, ya. Kalau di luar negeri itu winter, kalau di sini mungkin cuaca dingin atau dia berada di dalam air yang sangat dingin, maka tubuh akan mengadakan kompensasi. Tubuh akan menggigil sehingga berusaha untuk menaikkan suhu itu, ya. Dan kalau misalnya tidak dapat dinaikkan suhu itu, biasanya bisa mengganggu pernafasan menjadi lebih lambat dan akhirnya bisa kehilangan kesadaran. Kalau pada bayi-bayi kulitnya menjadi dingin dan menjadi sangat merah. Nah, konsumsi air hangat pada saat ini sangat perlu, yaitu kita menggunakan air yang hangat tanpa alkohol, tanpa kafein atau teh. Dan hal ini membawa orang tersebut secepatnya ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, karena hipotermi menyebabkan kondisi kekebalan tubuh yang menurun, ini sangat berbahaya. Karena kekebalan tubuh yang menurun ini mengundang terjadinya infeksi bakteri atau virus. Jadi mulai dari yang ringan sampai berat sekalipun. Dan apabila suhu itu tidak berubah, maka keadaan akan menjadi lebih jelek. Karena itu, kita ada upaya untuk meningkatkan suhu itu. Nah, tentu pertanyaan, mengapa terjadi hipotermia atau suhu di bawah 36 derajat? Ada orang yang bangga ya, karena dia memiliki 35 derajat. Sebenarnya tidak baik. Hipotermi ini saya katakan lagi tadi, menurunkan imunitas atau kekebalan seseorang. Nah, sebabnya adalah adanya stres. Stres apa? Stres jasmani bisa, fisik, bisa juga secara psikis atau mental, stres lingkungan, ini semua bisa menyebabkan hipotermia atau penurunan suhu. Nah, untuk mengatasi stres ini, tubuh kita mempunyai suatu sistem tertentu. Pertama, adanya keseimbangan saraf otonom. Keseimbangan saraf otonom itu berarti saraf simpatis dan parasimpatis bekerja secara bergantian. Simpatis pada waktu kita aktif dan parasimpatis pada waktu kita mengalami rileks. Ini keduanya mengatur tekanan dari arteri, motilitas, pengeluaran dari sekresi gastrointestinal pencernaan, pengosongan kandung kemih, keringat, dan lain-lain. Diatur oleh saraf otonom. Nah, kendali yang kedua, keseimbangan hormon dilakukan oleh satu kelenjar yang berada di atas ginjal, kelenjar adrenal. Dan kelenjar ini akan mengeluarkan hormon kortisol pada waktu hipotermi. Apa gunanya? Dia akan mengadakan regenerasi, pemulihan sel-sel yang rusak. Dia akan mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Sehingga membuat keseimbangan dan terjadilah peningkatan dari suhu tersebut.
Tetapi apabila stres ini tidak dapat diatasi oleh kedua sistem ini, keseimbangan saraf otonom akan mengalami gangguan, aliran darah akan menjadi buruk, pemulihan sel tidak terjadi dengan baik, dan akhirnya hipotermi ini akan berlangsung dalam keadaan lama yang mengakibatkan orang mudah terinfeksi, dan akhirnya dia bisa menderita penyakit yang infeksi yang terjadi akibat penurunan suhu tersebut. Nah, kita tahu tadi bahwa suhu tubuh berkaitan dengan imunitas. Suhu tubuh sangat mempengaruhi daya tahan tubuh. Jikalau suhu tubuh itu turun 1 derajat saja, daya tahan tubuh kita turun 30%. Lumayan kan? Nah, daya tahan tubuh ini melindungi kita terhadap infeksi apapun. Ya, itu gunanya kekebalan. Apa terjadi kalau suhu tubuh turun? Sel-sel kanker juga akan bertambah aktif, bertambah banyak terjadi pada suhu 35 derajat Celcius ini atau lebih rendah. Nah, proses penuaan terjadi dengan cepat. Proses pengeluaran sampah-sampah terhalang. Kerusakan terjadi pada inti sel, yaitu pada DNA kita. Sehingga koordinasi siklus sel akan terganggu. Dan inilah yang menyebabkan sel-sel kanker itu bisa terjadi. Jadi dengan demikian, kita perlu meningkatkan suhu tubuh. Dengan cara bagaimana? Ada cara di mana kita menaikkan suhu tubuh. Karena apa? Kenaikan 1 derajat saja. Tadi 1 derajat turun, 30% kekebalan turun. 1 derajat naik, 5-6 kali lipat daya tahan tubuh kita akan naik. Jadi luar biasa. Suhu tubuh ini penting sekali jadi monitor kita. Nah, cara menaikkan suhu pada hipotermi atau suhu yang abnormal ini, caranya bagaimana? Pertama, bukan kita menambah sel darah putih, tapi kita mengaktifkan, meningkatkan kemampuan sel darah putih. Dengan cara apa? Kita menggunakan diet antioksidan yang tinggi. Jadi ternyata kembali ke pola hidup sehat. Kalau kita punya proses metabolisme berjalan baik dari sel-sel, aliran darah akan berjalan lancar. Sel darah putih akan melakukan fungsi yang penting untuk kekebalan tubuh. Nutrisi ke 60 triliun sel akan terjamin. Dan sampah-sampah yang tidak perlu dari tubuh keluar, baik melalui keringat ataupun melalui usus dengan buang air besar atau feces. Yang kedua, enzim-enzim yang menyebabkan pencernaan kita berjalan dengan baik, ini terjadi. Karena apa? Peredaran darah kita baik, enzim berjalan baik, ya, hormon-hormon berjalan dengan baik, temperatur kembali bisa menjadi normal. Jadi adalah sangat penting sekali kita makan antioksidan yang banyak. Yaitu apa? Buah dan sayur, ya. Jadi jangan lupa buah dan sayur itu tetap kita harus makan dengan banyak, 4-5 porsi sehari. Berikut, kita boleh juga menaikkan suhu hipotermi dengan minum air yang hangat pada waktu kita bangun tidur. Sebelum kita jus, kita minum air hangat lebih dulu. Kenapa? Air hangat ini menyebabkan sistem sirkulasi darah kita berjalan baik. Racun-racun bisa dikeluarkan, stres kita hilang, kekebalan kita naik. Luar biasa. Hanya dengan minum air panas. Belum lagi berendam dengan air hangat. Wah, lebih bagus lagi. Dengan demikian, sistem kekebalan kita ini akan berjalan dengan baik. Pada masa pandemi seperti ini, jangan lupa sistem kekebalan harus berjalan baik. Jangan lupa intake antioksidan karena di sana ada vitamin A, C, dan E. Dan ini semua adalah antioksidan yang eksternal, ya, dari luar yang kita dapat. Nah, tadi saya sebutkan sel-sel kanker. Memang sel-sel kanker terjadi, yaitu sel-sel kita yang menjadi abnormal karena sistem DNA yang mengkoordinir itu mengalami gangguan. Gangguan oleh suhu kita yang rendah, ya. Dan di mana pada saat itu juga NK cell atau natural killer cell, dia akan bekerja dengan baik pada suhu 37 derajat. Jadi bisa bayangkan,
kita memerlukan air hangat, kita memerlukan mandi dengan air hangat, kita perlu lagi satu, senam. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa olahraga itu tidak penting. Ternyata senam, perenggangan itu penting sekali. Suhu tubuh di sana akan naik, kekebalan akan naik juga, dan infeksi dapat dicegah. Nah, dari survei kesehatan, ada yang dinamakan sindroma metabolik. Itu sindroma metabolik itu artinya dia punya lemak tinggi, dia punya gula tinggi dalam darah, dia hipertensi terjadi. Ya, nah ini terjadi di Jepang tahun 2006. Ternyata 1 dari 2 laki-laki ya pada usia 40 sampai 74 menderita ini sindroma metabolik. Ya, sindroma metabolik itu akan berakhir dengan kelainan jantung dan stroke, yaitu tingginya kolesterol, ya, tingginya lemak, selain lemak-lemak, tinggi juga hipertensi, tekanan darah yang meninggi, juga gula darah yang meninggi. Nah, dengan ini maka banyak sekali kelainan yang menuju kepada kelainan jantung dan stroke. Karena itu ini kita harus atasi dengan cara apa? Satu saja, kita mengadakan senam atau olahraga. Jadi ternyata olahraga ada kaitan dengan suhu. Menaikkan suhu dengan olahraga. Memberantas juga lemak-lemak visceral. Apa itu lemak-lemak visceral? Kalau saja kita makan lemak terlalu banyak atau kita mengalami sindroma metabolik itu yang saya katakan tadi, maka lemak-lemak visceral ini akan meningkat. Kita bisa tahu dari lingkaran perut. Pada laki-laki biasa lebih 90 dia punya lingkaran perut, itu berarti sudah ada sindroma metabolik. Artinya sudah ada lemak yang tinggi. Pada wanita kurang 80. Jadi kalau sama dengan 80 ke atas, wah berarti sudah tertimbun itu lemak-lemak yang ada di perut kita. Termasuk organ-organ terbungkus dengan lemak. Jadi kita lihat di sini, suhu tubuh itu sangat penting. Kita bisa kontrol dari situ. Dan memang kalau kita kurang berolahraga, kemungkinan ini sindroma metabolik akan berlangsung dalam tubuh kita. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana kita meningkatkan suhu itu 1 kali sehari. Tadi saya sudah singgung, menaikkan suhu tubuh 1 kali sehari dengan menghangatkan tubuh. Caranya berjalan kaki. Bagus sekali. Setelah minum air hangat, bangun dan berjalan, bangun pagi, ya. Lalu kemudian kita berjalan. Dan berjalan kita menggunakan otot-otot kaki kita. Nah, dengan demikian, aliran darah ke bagian bawah dari perut kita berjalan baik. Dan kaki kita juga terasa lebih kuat. Dan apa terjadi? Di sini, sistem sirkulasi sudah berjalan dari bawah dan juga berjalan dengan baik. Sistem enzimatis dalam perut juga berjalan baik. Metabolisme berjalan baik. Dan akhirnya, suhu itu bisa kembali menjadi normal. Nah, berapa lama biasanya kalau kita mau jalan kaki? Ya, setiap hari 30 sampai 40 menit. Kenapa? Dengan berjalan kaki itu, sistem sirkulasi kita akan berjalan dengan baik. Termasuk otot-otot menjadi kuat di bagian bawah dari perut kita. Dan lemak itu bisa diabaikan, bisa diangkat dengan gerakan itu. Yang berikut, kita bisa meningkatkan basal metabolisme. Caranya dengan pola makan, yaitu energi yang dibakar oleh tubuh tidak berlebihan. Ya, kita jangan makan terlalu banyak, tapi kita sesuaikan dengan kondisi pekerjaan kita. Kalau kita cuma duduk-duduk, ya untuk pria sekitar 2000 kalori, untuk wanita sekitar 1800 kalori. Di mana 60 sampai 70% dari kalori itu dari makanan yang kita intake juga itu adalah untuk basal metabolisme. Nah, kalau basal metabolisme ini bagus, ya, kita mengalami kebesaran otot, tapi bukan kebesaran atau disebut kegemukan atau obesitas. Jadi, orang dengan usia yang sama, dengan gerak olahraga yang baik, dia akan otot-otot akan menjadi lebih besar, bukan besar karena penimbunan lemak itu. Nah, dalam sehari
Kalau kita bisa menghabiskan kurang lebih 2000 kalori, berarti basal metabolisme kita sekitar 70%, berarti kita menggunakan 1400 kalori. 12% dari itu, ya, yaitu 168 kalori itu dipakai untuk basal metabolisme. Nah, kalau kita berjalan kaki 30 menit, kita menggunakan 100 kalori. Ya. Jadi suhu naik 1 derajat Celcius. Jadi tubuh menghabiskan energi dengan jalan kaki hanya 30 menit. Luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa berjalan hanya beberapa saja, tidak akan terjadi hal itu. Visceral itu atau lemak visceral itu tetap bisa tertimbun. Nah, banyaknya otot berbanding lurus dengan basal metabolisme. Artinya sama dengan suhu, dengan jumlah metabolisme itu. Kalau otot digerakkan, tubuh akan menjadi panas, dan banyaknya otot yang digerakkan itu, maka basal metabolisme kita meningkat dengan sendirinya. Jadi meningkatkan gerakan otot, basal metabolisme akan naik, suhu tubuh kita juga akan naik. Dengan diet yang baik, bukan sembarangan ya, dan tidak banyak mengandung lemak, maka kita lihat di sini, otot-otot kita juga menjadi kuat. Tetapi kalau lemak bertambah, otot itu akan berkurang dan metabolisme akan menurun, suhu tubuh juga akan turun. Jadi penting sekali, diet ada kaitan dengan berat badan. Ya, kalau diet kita baik, kita punya berat badan tidak terlalu meningkat, massa otot kita lakukan dengan banyak gerak olahraga, maka dengan demikian kita bisa menaikkan suhu tubuh dengan baik, sistem sirkulasi berjalan dengan baik. Ya, jadi kita melihat sini, jalan kaki itu sangat penting sekali. 70% otot di bawah perut bisa bekerja dengan baik. Sehingga kita tidak akan merasa lemah pada waktu kaki kita digerakkan. Biasanya orang-orang yang berusia lebih 50 itu sudah terjadi sklerotik pembuluh darah. Artinya perkapuran pembuluh darah. Plak-plak lemak sudah banyak. Ya, dan membuat suhunya menjadi rendah. Tapi dengan merubah gaya hidup, ditambah dengan olahraga lagi ini, jalan kaki, maka penyakit-penyakit yang mengakibatkan gangguan sirkulasi darah seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan lain-lain bisa dicegah. Tapi dengan syarat kebiasaan-kebiasaan buruk, merokok, alkoholisme, jangan kita lakukan. Karena ini bisa menyebabkan proses sklerosis dari pembuluh darah kita terjadi. Nah, sekarang pertanyaan, olahraga apa yang terbaik? Tadi kita sebut jalan kaki. Kalau kita berjalan kaki ini, kita mengadakan olahraga yang disebut anaerobik. Kita menurunkan gula darah, ya. Kalau kita mengadakan aerobik, berarti kita lebih cepat, lebih kencang. Nah, ini biasa pada orang-orang yang suka lari jauh ya, pelari maraton, yaitu dia mengadakan olahraga aerobik. Kalau kita cukup anaerobik, tetapi kita lebih bagus mengadakan olahraga anaerobik lebih dulu, baru kita mau coba yang aerobik. Nah, aerobik ini kita mungkin tidak bisa lari maraton atau bagaimana, cukup dengan mengangkat sedikit berat atau beban 1 kilo, 2 kilo setiap hari, dan itu hanya setempat, makanya disebut aerobik. Kalau kita sebut anaerobik, itu seperti berjalan kaki dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Nah, apa kaitannya? Dua-dua akan menaikkan temperatur tubuh. Kenapa temperatur tubuh penting suhu ini? Karena dengan suhu yang tinggi, lebih normal, bukan tinggi, normal, maka menyebabkan kekebalan berjalan dengan baik, sirkulasi darah berjalan baik, metabolisme berjalan dengan baik. Dan sampah-sampah dari tubuh kita bisa dikeluarkan dengan baik. Dengan demikian kita menjadi seorang yang sehat. Di sini kita lihat kaitan antara olahraga, penguatan otot, dan suhu tubuh. Ini selalu bergandengan. Nah, apalagi yang terjadi pada waktu kita mengadakan olahraga anaerobik atau dengan aerobik ini, kita punya lemak-lemak visceral itu akan turun. 70% energi dibakar untuk basal metabolisme. Bayangkan,
Kalau kita jalan kaki 30% energi yang dibakar. Ya. Dan kita lihat kalau olahraga aerobik kurang 30 menit, maka tidak semua lemak dibakar. Ya. Kita pakai hormon pertumbuhan. Karena apa? Hormon ini sudah berkurang pada usia 20-an. Kita perlu anaerobik, artinya jalan kaki. Kalau perlu kita jalan kaki lebih lama, 30 sampai 40 menit. Dan dengan olahraga anaerobik ini, lemak-lemak kita bisa dibakar 5 sampai 10 menit saja. Ya. Jadi kita lihat di sini, kalau kita tidak berjalan dengan baik, ya, kita tidak melakukan olahraga ini, anaerobik dan aerobik, artinya yang berjalan kaki dan mungkin dengan mengangkat atau push up dan sebagainya, maka kita bisa membakar lemak-lemak yang ada dalam tubuh. Kita punya alat-alat visceral tidak terbungkus lemak, kita hidup sehat, dan kita bisa dengan temperatur yang baik, sirkulasi dan daya tahan tubuh kita berjalan baik. Jadi penting sekali ini olahraga, ya. Kalau kita olahraga biasa, kita sesudahnya itu tidak pernah barangkali berolahraga, mulai kita rasa sakit-sakit di otot kita. Kenapa? Oh, itu ada asam laktat yang membuat kram-kram, lelah. Makanya pada waktu kita olahraga, kita tidak terus-menerus. Ada kerenggangan. Misalnya seorang yang mengadakan olahraga aerobik, dia perlu berhenti. Ya, kalau sesudah mengadakan olahraga dia ada relax. Itulah waktu di mana semua asam-asam laktat ini bisa dikeluarkan juga dari tubuh. Nah, kalau kita lari jogging 30 menit, itu 8 gram lemak akan dibakar. Kalau kegiatan ini 3 kali selama 1 tahun, kira-kira 1 kilogram lemak bisa dihilangkan. Kalau olahraga anaerobik, misalnya jalan kaki, dulu baru sebelum aerobik, dalam 1 tahun kita membakar 3,5 kilogram lemak. Artinya lebih banyak 3,5 kali. Ya. Jadi kita lihat di sini yang penting bagi kita lemak terbakar, metode pemanfaatan hormon pertumbuhan bisa kita pakai dengan baik, sirkulasi darah dan kekebalan dapat meningkat. Nah, bagaimana dengan orang yang sering merasa ujung-ujung kaki, ujung-ujung tangan itu dingin? Nah, ini penyebabnya. Tekanan darah yang mungkin rendah atau kurang. Di sini dia berarti dia kurang menggerakkan otot-ototnya. Dia perlu menggerakkan otot-otot, dan dengan tenaga otot-otot ini, maka ini bisa menggerakkan sirkulasi darah menjadi lebih baik. Sehingga tidak terasa dingin pada ujung-ujung jari kaki, dan bisa juga pola pikir bisa dihilangkan. Dengan olahraga yang baik, stres bisa teratasi dengan baik. Nah, meningkatkan kualitas otot adalah lebih baik daripada kuantitas. Ya, artinya di sini kita menaikkan suhu tubuh dengan memperkuat otot kita, dan memperkuat otot itu adalah dengan olahraga anaerobik yang lebih efektif. Ya. Nah, kalau misalnya dia lebih tinggi lagi, ini temperatur naik. Biasanya orang mengambil 38, ya benar. Kalau tubuh berada di atas 37,5 derajat, itu kalau termogannya 38, berarti sudah dianggap dia demam. Nah, sekarang pertanyaan, apa artinya demam? Apa artinya hipertermia? Kalau demam itu peningkatan suhu dalam tingkat sepenuhnya bisa dikendali oleh sistem pengaturan suhu tubuh. Sedangkan kalau dia hipertermi, susah sekali dikendalikan. Ya. Nah, ini yang disebut demam bisa dikendalikan. Jadi orang yang kena infeksi demam, kalau dia bisa terobati dengan baik, maka dia punya suhu bisa diatur. Sedangkan kalau dia hipertermi, wah sudah 40 derajat ya, 48 derajat, ini semua enzim-enzim dalam tubuh itu tidak bisa bekerja lagi dengan baik. Ya. Jadi kita lihat banyak orang yang baru sedikit panas, 37 baru semar-semar saja panasnya, belum 38. Cepat-cepat dia menggunakan obat penurunan panas. Sebenarnya kurang baik. Coba kalau dia minum lebih banyak, dia mengadakan gerakan sedikit yang lebih baik, berjalan sedikit, ya. Kenapa tidak cepat atau kenapa tidak baik kalau begitu cepat kita menggunakan obat-obat penurunan suhu tubuh ini?
Karena dengan menurunkan suhu tubuh yang cepat-cepat ini, itu sebenarnya kita menurunkan kekebalan tubuh kita. Lebih jelek lagi kalau dia analgesik, menghilangkan sakit. Menurunkan suhu dan menghilangkan nyeri berarti kita meningkatkan kerja saraf simpatik. Bahayanya suhu turun ini berarti kekebalan tubuh juga turun. Jadi sebaiknya bertahan dulu, ya, bertahan dulu supaya tubuh itu bisa menggunakan sistem kekebalan dengan baik. Dan jangan cepat-cepat, belum lagi sampai demam, masih 37 derajat sudah rasa panas-panas, langsung menggunakan obat-obat antipiretik atau anti panas dan analgesik. Ya, baiklah kita mengatur supaya jangan suhu tubuh yang mempengaruhi sistem kekebalan kita. Nah, yang paling baik sekali lagi, minuman yang terbaik adalah air hangat. Pada accidental hipotermi, gunakan itu. Sehingga dengan demikian, maka tubuh kita akan menjadi dengan suhu yang baik, maka dia juga akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, ada saran. Tiap pagi sebaiknya gunakan olahraga jalan kaki. Saya katakan tadi 30-40 menit. Setelah minum air hangat, jalanlah kaki dengan menaikkan 1 derajat Celcius saja, itu akan mengurangi lemak visceral 8 gram per hari. Tapi kalau tidak sampai 30, maka itu tidak akan terjadi penurunan lemak. Ya. Lalu apalagi terjadi? Dengan berjalan kaki itu, otot-otot di bagian bawah tubuh akan lebih kuat, menguatkan sphincter pada anus kita juga. Postur tubuh lebih baik, dengan suhu yang naik, ini berarti kekebalan kita bertambah baik dan psikologi mental kita juga membaik, ya. Dan apalagi kegunaan jalan kaki ini, maka jalan kaki juga ini akan merangsang hormon-hormon kortisol, sehingga demikian sistem metabolisme kita berjalan dengan baik. Nah, ini barangkali kita lihat di sini bagaimana pengaruh antara olahraga, ya, dengan suhu tubuh dan dengan hormon dan metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Itu sebabnya kita harus atur juga makanan kita, ya. Ini juga meliputi makanan. Kalau kita makan, ya, paling bagus kalau kita bisa makan pagi dengan jus dan siang dan malam, pagi dan siang, tapi kita istirahat pada malam. Atau kalau kita mau makan pada malam, makanlah 4 jam, ya, 4 jam sebelum tidur, supaya istirahat ini, ya, menyebabkan penimbunan lemak tidak terjadi di dalam tubuh, ya. Yang membuat kita mengalami kegemukan adalah anabolisme, ya, penimbunan lemak yang terjadi karena makan kita terlalu larut malam. Nah, ada lagi orang yang mau nambahkan sedikit buah-buahan dan ada tomat. Nah, tomat itu sebenarnya bagus, ya. Dia menghilangkan stres, ya, bagi kita. Nah, inilah kegunaan daripada menggunakan air hangat. Ada juga yang menggunakan mandi air hangat dan latihan otot, ya. Ini juga akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Pada saat dimana kita mengalami udara yang panas, ya, kita harus hati-hati. Jangan kita berada dalam cepat-cepat kita menggunakan air yang sangat dingin. Nah, ini kita harus berhati-hati menurunkan suhu itu dengan baik. Sehingga dengan demikian, dengan tidak adanya, artinya dari panas kepada yang dingin, ini bisa terjadi suatu keadaan yang disebut shock termo. Artinya shock karena pengaruh temperatur. Nah, kita mengetahui bagaimana mengukur suhu tubuh. Banyak termometer sekarang. Ada yang ditaruh di telinga, ada yang bersifat elektronik, taruh di ketiak, ada yang taruh di dahi, ya, ada yang di arteri temporal, ada yang 1 kali dipakai, ada yang berbentuk dot, ya, ada yang berbentuk termogan, ya, ini yang biasa dipakai di sekarang ini, ya, untuk demam-demam COVID. Nah, ini semua termometer harus kita pakai dengan baik. Taruh di tempat yang tepat. Jangan terlalu cepat mengangkat termometer, kalau itu melengket pada tubuh kita. Baterai yang ada pada termometer itu jangan lemah. Ikuti petunjuk yang baik. Pengambilan suhu yang baik itu menyebabkan kita bisa mempunyai indikator yang baik untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Ya,
Jadi kalau di oral, di mulut kita, waktu 20 menit. Ya, tapi kita tidak boleh merokok dan sebagainya. Nah, sebagai kesimpulan yang penting yang saya mau ambil dari seminar ini ialah pengukuran suhu penting sebagai indikator kesehatan. Pada pengukuran itu, kita penuh dengan ketelitian dan teknik yang benar. Kedua, range suhu normal adalah 36,5 sampai 37 derajat. Di bawah suhu 36 derajat Celcius, ya, itu kita sebut hipotermi, dan suhu 38 di atas 37 adalah demam. Hipotermi dan demam berbeda, tadi saya sudah katakan, demam bisa diatasi, sedangkan hipertermi atau kelebihan panas sukar karena proses keseimbangan ini, saraf otonom di sini susah diatur untuk membuat dia seimbang kembali. Pada hipotermi kita atasi dengan dua, yaitu dengan perbaikan saraf otonom dan menggunakan hormon yang ada, yaitu hormon kortisol. Dan untuk menggunakan hormon ini, kita menggunakan satu, yaitu dengan olahraga jalan kaki, anaerobik. Dan yang kedua, kita bisa minum air hangat. Ya. Dan dengan jalan kaki selain itu juga, lemak-lemak visceral yang ada di dalam tubuh kita bisa diatur dan tidak menyebabkan kita mengalami sindroma metabolik, atau kita jadi hipertensi, atau kita menjadi hiperglikemi, kelebihan gula dalam darah, atau kelebihan kolesterol. Kita atur diet kita yang baik. Memanage suhu itu adalah sangat penting. Apalagi kalau kita hipotermi. Jangan lupa kaitan di antara suhu, pola makan, dan berapa lama kita berolahraga. Secara aerobik atau aerobik, itu semua membantu sistem sirkulasi di dalam darah kita. Dan kita bisa bertumbuh secara sehat. Kita rindu untuk menjadi orang sehat. Kita perlu memanage kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu, kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam dalam kamu. Kalau kita membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu sendiri. Tubuh kita perlu manage dengan baik. Dengan pola hidup sehat, fisik, mental, dan rohani. Melalui pemeriksaan suhu sebagai indikator kesehatan, kita dapat memonitor supaya senantiasa suhu ini tetap normal dan proses metabolisme bisa berjalan dengan baik. Dan dengan tubuh sehat, kita dapat mempermuliakan nama Allah. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberkati kita, memanage tubuh kita, memiliki semua kegiatan baik dari pola makan, lingkungan yang baik, dan olahraga yang baik. Maka suhu yang normal ini membawa kita menjadi orang yang sehat, di mana kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita baru saja menyaksikan seminar kesehatan yang dibawakan oleh Dr. Evi, di mana pentingnya untuk mengetahui berapa suhu tubuh kita, karena suhu tubuh merupakan indikator untuk mengetahui apa sehat atau tidaknya tubuh kita tersebut. Nah, kami mengingatkan kembali kepada pemirsa, jika memiliki pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan di kolom live chat atau di kolom komentar, dan akan dijawabkan pada pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Dr. Evi yang telah membawakan seminar yang begitu baik, dan saya rasa bagi kita semua, kita mendapatkan pelajaran yang begitu berharga bagi kita, dan pelajaran yang baru dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri acara seminar kesehatan kita pada saat ini, saya mengundang kita semua untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan memimpin bagi umat Nasrani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami telah mendengarkan seminar kesehatan yang begitu luar biasa yang telah dibawakan oleh Dr. Evi. Kiranya seminar kesehatan ini ya Tuhan dapat berguna bagi kami ya Tuhan,
agar kami dapat mengetahui indikator sehatnya tidaknya tubuh kami. Berkati juga Dr. Evi yang membawakan seminar, kiranya Engkau selalu memberikan hikmat kepada beliau, memberikan juga kesehatan, kekuatan selalu, agar dapat membawakan seminar berikutnya dengan baik dan dengan seminar tersebut dapat kami gunakan untuk kesehatan tubuh kami, Tuhan. Berkati juga pemirsa di rumah ya Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat dan Tuhan memberkati.